Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Rahasia Hutan Larangan. Cerita ini ditulis oleh Umi Aslaja. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Gimana kelanjutan cerita ini? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Rahasia Hutan Larangan. Sembarangan, awas! Sengit Andaru yang merasa malu karena dadanya terpampang di hadapan Arum yang baru dikenal. Ada apa, nak? Kenapa teriak? Tiba-tiba ibunya Andaru muncul di pintu. Enggak ada apa-apa, Bu. Maaf, ujar Arum sambil melewati Andaru yang juga segera minggir. Arum mencium aroma kurang enak dari Andaru. Ibunya Andaru tersenyum penuh arti. Oh, kirain ibu kamu kenapa-napa. Ya sudah, yuk kita ke dalam. Biar Andaru mandi dulu. Arum hanya mengangguk dan segera melangkah ke dalam menemui Maharani dan Wisnu. Ada apa sih? Teriak gak jelas, tanya Maharani. Ada kecoa, jawab Arum sambil meraih gelas bagiannya. Ibu sudah masak, nanti kita makan bareng ya. Jangan nolak, tidak boleh. Nanti ibu bujuk Andaru agar mau ngantarin kalian ke hutan, kata ibunya Andaru. Arum melirik pada Maharani yang tersenyum. Tidak usah repot-repot, Bu. Lagian kita tetap akan pergi meskipun tidak diantar oleh Andaru, kata Arum, merasa tidak enak hati. Mengingat Andaru yang dingin, jutek, bikin Arum tidak mood. Merasa Andaru begitu angkuh dan sombong. Ibunya Andaru tersenyum. Jangan, kalian tidak boleh pergi tanpa Andaru. Ibu tidak ingin terjadi sesuatu pada kalian, karena sekarang kalian adalah tamu ibu. Arum terdiam, tidak tahu harus ngomong apa lagi. Wisnu yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Saya juga sebenarnya tidak berani pergi ke sana, mengingat sudah ada bukti ditemukan korban sudah tidak bernyawa. Udah pasti tempat itu bukan tempat aman. Tapi bagaimana? Saya harus peduli pada nasib kakaknya Arum, yang adalah salah satu dari mereka yang belum ditemukan. Ibunya Andaru menarik nafas dalam. Sebenarnya yang tahu persis dengan hutan larangan itu adalah ayahnya Andaru. Tapi untuk saat ini beliau tidak ada di sini, katanya menyayangkan. Gak apa-apa, Bu, ucap Arum pilu. Kesedihan terlihat nyata ketika ia ingat kembali pada sang kakak. Bagaimana nasibnya sekarang? Apakah baik-baik saja? Yuk, kita makan dulu. Nanti kita ngobrol lagi, ucap ibunya Andaru. Segera bangkit diikuti oleh Wisnu, Maharani, dan Arum yang terlihat kurang semangat. Di ruang dapur, terlihat hidangan telah disediakan di atas lampit. Sudah tersusun dan tampak sangat mengundang selera. Mereka duduk memutari hidangan. Arum duduk di sebelah Maharani, Wisnu di sebelah Maharani, dan ibunya Andaru. Nasi segera dibagikan dalam piring. Lauknya pilih sendiri. Ada masak habang ayam, gangan ikan jelawat, sambal ati, cacapan untuk ikan bakar patin. Andaru keluar dari kamarnya, ikut duduk di antara mereka. Sikapnya tampak biasa saja, seakan sudah terbiasa dengan kehadiran mereka. Duduk di sebelah Arum yang tampak kikuk, sikap dingin Andaru yang tanpa senyum.
Tanpa peduli pada sikap Arum yang sungkan, Andaru segera mengambil nasi bagiannya yang disediakan oleh ibunya, mengambil lauk yang ia sukai, dan berdoa lalu mulai makan. Arum tampak kurang selera. Beberapa kali saja ia menyuap nasi ke mulutnya, mengunyah tanpa semangat. Rasa apapun yang ia makan terasa hambar. Makan yang banyak dong, Rum. Kamu dari kemarin tidak ada makan loh. Ini enak loh, cobain ini, ujar Maharani yang merasa khawatir dengan kesehatan Arum. Ini enak, semuanya enak. Cuma aku tidak sanggup makan. Sementara kakakku tidak tahu bagaimana kabarnya sekarang, ucapnya dengan suara bergetar. Tanpa dapat ia cegah, air matanya menetes jatuh tepat di atas piring. Semuanya terdiam dan menghentikan makan. Ibunya Andaru segera meletakkan sendok di tangan dan merengkuh bahu Arum. Sabar ya nak, sabar ya. Semoga kakakmu baik-baik saja di sana. Semua terdiam saat Arum mulai terisak. Ia mengangguk dan menyusut air matanya. Maaf, kalian lanjutkan makan saja. Saya permisi dulu, ucap Arum segera bangkit dan melangkah ke ruang tamu. Melihat itu, Maharani yang adalah sahabat karibnya segera pamit pula. Cuma Andaru yang tetap makan tanpa bergeming. Saat melihat Wisnu hendak menyudahi makanannya, Andaru segera berkata, "Makan yang banyak. Kita perlu tenaga untuk menghadapi apa yang akan terjadi," ucap Andaru tanpa menatap pada Wisnu. Namun Wisnu terlihat lagu. Biarkan saja. Biarkan dia melupakan rasa kesedihannya. Tapi kita harus tetap sehat dan semangat untuk menjaganya. Wisnu terdiam dengan ucapan Andaru yang entah apa maksudnya. Ibunya Andaru segera membawa Arum ke kamar tamu untuk istirahat dan tidur jika bisa. Habis nangis, biasa perlu suasana tenang untuk tidur dan melupakan kesedihan. Maharani juga membiarkan Arum sendiri di dalam kamar tersebut. Maharani mengobrol dengan ibunya Andaru di ruang tengah. Tak lama Wisnu ikut gabung. Mereka mengobrol serius dan ditekan agar Arum tidak terganggu. Tiba-tiba Andaru keluar dari kamarnya, sudah memakai jaket. "Wisnu, kita pergi dulu sebentar," tegasnya. Wisnu menatap Maharani yang mengangguk. Wisnu mengambil jaketnya di dalam mobil. Andaru mengeluarkan motor besarnya. Wisnu segera naik ke jok belakang dan mereka segera pergi. Arum tertidur pulas. Maharani memeriksanya dan menatap iba pada Arum. Ibunya Andaru berdiri di pintu. Maharani segera keluar untuk menemani ibunya Andaru mengobrol. Arum dalam mimpinya merasa jika ia sudah berada di dalam hutan larangan tersebut, berjalan sendiri di antara pepohonan yang tinggi menjulang. Lingkaran pohon tersebut tidak akan sampai dengan pelukan 6 orang dewasa. Semak belukar penuh duri, lembah curam berbatuan runcing. Arum celingukan menatap sekeliling tempat yang asing. Arum, Arum. Tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya. Arum celingukan. Ia yakin itu adalah suara kakaknya Jaka. "Kak Jaka, kakak di mana?" teriak Arum. Suaranya menggema bersahutan. "Di sini Arum, kakak di sini," jawab suara Jaka yang terseok seperti ditiup angin. "Di mana kak? Kakak di mana? Kakak!" seru Arum panik karena tidak melihat kakaknya. Kabut tiba-tiba turun begitu pekat, membuat pandangan Arum tertutup seketika. Kak Jaka, Arum takut kak. Kakak, tolong kak!" Arum teriak kencang saat tubuhnya tersungkur ke dalam jurang yang terasa tanpa sadar.
Teriakannya terbawa ke alam sadar. Arum terbangun setelah mengigau dan berteriak memanggil kakaknya berulang kali. Maharani mengguncang tubuhnya. Arum terbangun dengan keringat bercucuran. Arum terbangun dengan nafas ngos-ngosan. Maharani memeluk erat. Arum menangis terisak memeluk Maharani erat. Terlihat sangat rapuh dirinya saat hatinya sedih. Maharani tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menenangkan dengan memberi pelukan. Ibunya Andaru juga ikut mengusap punggung Arum, tanpa henti untuk selalu mengingatkan Arum untuk bersabar. Di luar terdengar suara motor Andaru yang baru pulang entah dari mana. Andaru langsung memasukkan motornya ke dalam garasi yang ada di sebelah rumahnya. Ibunya gegas membuka pintu, menyambut kedatangan Andaru dan Wisnu. Andaru menatap wajah ibunya yang terlihat cemas. Ia tidak bertanya, tapi langsung masuk ke kamarnya. Wisnu yang bicara dengan ibunya Andaru, menanyakan tentang apa yang terjadi pada Arum. Wisnu menemui Maharani di dalam kamar, meminta Maharani untuk tidak meninggalkan Arum sendirian. Wisnu tidur di luar, sementara Andaru, ia tidak bisa diganggu. Ibunya memberikan isyarat khusus pada Wisnu, dan Wisnu mengerti. Malam itu, mereka hampir tidak bisa terpejam, hingga waktu menjelang pagi. Akhirnya mereka terlelap dalam mimpi. Arum terbangun, segera pergi ke kamar mandi. Rumah terasa sepi, semua orang terlelap dalam mimpi. Saat melintas dari ruang tengah menuju dapur yang luas, Arum melihat bayangan putih berkelebat. Hatinya berdesir, jantungnya berdebar kencang, tubuhnya terasa kaku dan sulit untuk digerakkan. Bayangan apakah itu tadi? Mengapa menampakkan dirinya di hadapan Arum? Saat terbengong sendiri, tiba-tiba Arum tersentak ketika Andaru menyapanya. "Kamu ngapain di sini?" Arum tersentak. Meskipun kurang suka pada Andaru, namun ia merasa lega karena kehadiran Andaru membuat ia akhirnya bisa bergerak. Arum tidak menjawab tapi menarik nafas dalam. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Andaru dengan nada dingin. "Ya," Arum menjawab singkat, lalu melangkah ke arah kamar mandi. Andaru menarik nafas panjang. Ia tahu apa yang terjadi pada Arum, karena ia melihat bayangan putih berkelebat dari ruang tengah ke arah kamar tidur miliknya. Andaru segera masuk ke dalam kamarnya, sementara ibunya Andaru segera bangkit saat sadar sudah subuh. Gegas ke dapur dan berpapasan dengan Arum yang baru keluar dari kamar mandi. "Nak Arum, sudah bangun?" sapa ibunya Andaru. "Iya, Bu," jawab Arum singkat. "Ibu buatin teh ya," tawarnya. Saya buat sendiri aja, Bu," ujar Arum sambil sedikit tersenyum. "Oh, baiklah kalau begitu. Kita masak air dulu ya. Sekalian isi termos." Arum mengangguk dan tersenyum. Ibunya Andaru sangat senang, segera menyiapkan gula dan teh celup. Arum segera nyiapin teko kecil. Maharani terbangun, terkejut saat melihat Arum sudah tidak berada di tempatnya. Gegas ia bangun dan mencari Arum. Ternyata Arum berada di dapur sendiri. "Ya ampun, Rum, kirain kamu kemana? Ngapain sih kamu di sini?" cerocos Maharani. Arum tersenyum. Ia mengangkat teko kecil berisi teh panas. "Minum dulu nih." Maharani menggeleng. Ia akan ke kamar mandi dulu. Tiba-tiba Wisnu juga terbangun dan nyelonong masuk ke kamar mandi. "Ih, Wisnu, ngantri dong," seru Maharani sengit. "Sorry Beb, kebelet," seru Wisnu dari dalam kamar mandi. Maharani merengut. Akhirnya ia masuk ke kamar mandi satunya untuk cuci muka dan gosok gigi. Ibunya Andaru segera masak, dibantu oleh Arum. Mereka masak dengan ceria, melupakan sedikit kesedihan. Setelah mandi, mereka kemudian sarapan.
Kita harus pergi sebelum tim relawan lebih dulu, ujar Andaru tiba-tiba. Semua menatap Andaru. Arum merasa sedikit lega, meskipun masih merasa kurang suka pada Andaru. Ya sudah, habis makan kita langsung prepare, kata Wisnu. Bawa yang sekiranya diperlukan saja, tidak perlu berlebihan, kata Andaru lagi. Mereka selesai makan dengan serempak, bangkit dan menyiapkan apa saja yang sekiranya diperlukan. Ibunya Andaru menyiapkan makanan seadanya. Mereka masing-masing membawa sebuah tas ransel. Jangan ada yang membawa kamera. Juga jangan ada yang foto-foto, tegasnya. Mereka saling pandang. Dan ingat, apapun yang terjadi, itu adalah resiko. Tidak ada penyesalan di kemudian hari. Maharani menatap ragu pada Wisnu yang menggeleng, seakan mengatakan, sudah, tidak apa-apa. Ada Andaru bersama kita. Akhirnya mereka berangkat dengan mobil Wisnu. Wisnu dan Andaru duduk di depan, sementara Maharani dan Arum duduk di kursi belakang. Tak ada percakapan di jalan. Wisnu juga berpesan pada Maharani untuk tidak banyak tanya. Karena Wisnu paham betul sifat Maharani yang cerewet serba ingin tahu. Andaru mengarah pada jalan lain agar mereka tidak bertemu dengan tim SAR atau para relawan. Wisnu hanya bisa menurut saja, mengemudikan mobilnya sesuai petunjuk Andaru. Sampai di sebuah jalan raya, mobil berbelok ke arah berlawanan dengan arah menuju hutan larangan. Mereka segera turun dari mobil. Sekali lagi, Andaru mengingatkan agar tidak ada yang tertinggal di mobil. Semua aman. Mereka berempat segera melangkah mengikuti Andaru memasuki hutan. Tidak ada percakapan. Andaru hanya melakukan syarat dengan gerakan tangannya saat memberitahu sesuatu. Semua hanya bisa nurut dan patuh pada Andaru. Jalan setapak mulai sulit dilalui, licin berlumut, terjal juga curam. Matahari sudah tinggi menyingsing. Mereka berhenti sesaat untuk mengatur nafas. Tiba-tiba terdengar suara orang bercakap-cakap. Mereka menatap ke arah suara. Beberapa orang relawan dengan hati di tangan terus memberikan informasi keberadaan mereka. Andaru meminta pada rombongan kecilnya untuk tidak bersuara, dan para relawan itu juga sama sekali tidak melihat keberadaan mereka di sana. Saat mendengar instruksi untuk kembali, mereka segera balik arah, karena jalan yang mereka lalui sudah buntu dan tidak ada tanda-tanda bekas dilalui orang. Mereka yang memakai seragam oranye itu segera menghilang, meskipun suara mereka masih terdengar samar. Andaru segera mengajak mereka untuk kembali melanjutkan perjalanan. Kembali, Arum tersentak saat mendengar bisikan tepat di telinganya. Ia pun celingukan mencari asal suara yang begitu jelas di telinganya. Andaru menyadari gerak-gerik Arum yang mencurigakan. Ada apa? Tanya Andaru yang terhalang oleh Wisnu dan Maharani. Arum menggeleng. Andaru menatap tajam sembari tersenyum dan geleng-geleng, seakan mengetahui sesuatu. Maharani segera berbisik. Ada apa, Rum? Wajahmu pucat. Kamu baik-baik saja kan? Iya, Mar. Aku tidak apa-apa kok, jawab Arum pelan. Ya sudah, kalau ada apa-apa bilang saja ya. Arum mengangguk. Tiba-tiba kakinya terperosok dan tatapannya menjadi gelap. Arum! Pekik Maharani. Wisnu dan Andaru segera hentikan langkahnya. Arum sudah tersungkur di atas semak-semak. Wisnu dan Andaru segera menolong. Wajah Arum terlihat sangat pucat. Melihat itu, Andaru mengusap wajah Arum sembari membaca sesuatu yang tidak begitu jelas. Andaru menyandarkan tubuh Arum di dadanya, menyatukan salah satu tangan mereka.
Kalian istirahat saja dulu. Tunggu aku sebentar, aku akan menyusul Arum. Ucap Andaru tegas dan segera memejamkan matanya. Arum berjalan sendirian, celingukan mencari Maharani, Wisnu, juga Andaru. Namun ia benar-benar sendirian saat ini. Tiba-tiba ada rasa takut yang begitu kuat. Arum ingin kembali, namun hutan di belakangnya sangat menyeramkan. Tiba-tiba kabut turun dengan cepat, menutupi pandangan Arum. Suasana menjadi gelap menyeramkan. Mar, kamu di mana? Kalian di mana sih? Serunya namun tidak terdengar suara sahutan. Tiba-tiba Arum mendengar suara keras dan besar menggema. Di seantero hutan rimba belantara tersebut, rasa takut begitu mencekam. Hatinya menjadi ciut seketika. Arum berusaha untuk melangkah meskipun tidak yakin akan kemana. Terus melangkah di antara semak-semak belukar dan akar pohon yang menyumbul. Kalian kemana? Tega sekali ninggalin aku sendirian. Isa Arum yang tidak menyangka akan berada di posisi saat ini. Suara geraman besar itu kembali terdengar, membuat Arum semakin ketakutan. Bum. Pohon kering rubuh di hadapannya, membuat Arum panik dan melangkah mundur. Namun sial, di belakang dirinya adalah pohon besar. Tampak dedaunan bergoyang tidak beraturan. Dahan pohon berderak patah. Arum baru menyadari, dari balik kabut ternyata ada sosok yang begitu tinggi, melebihi pohon yang ada di hutan tersebut. Gerakan dedaunan yang tidak beraturan dan dahan pohon yang patah itu adalah akibat kedua tangannya yang menyibak pohon seperti mencari sesuatu di bawah sana. Arum menggigil sambil merosot. Tidak sanggup untuk berdiri. Mungkinkah yang dicari oleh makhluk itu adalah dirinya? Arum berusaha untuk menyembunyikan dirinya di antara akar pohon belaringan yang menyerupai dinding, mengatur nafas agar tidak ngos-ngosan. Arum menunduk, berdoa dalam hati sebisa mungkin. Tidak pernah menyangka jika dirinya akan berada di tempat menyeramkan seperti itu. Arum tersentak saat tiba-tiba bahunya disentuh oleh sebuah tangan. Jangan! Pekiknya tertahan. Arum cepat mengangkat wajahnya dan melihat sosok Jaka, sang kakak. Segera ia peluk lelaki yang sangat ia rindukan saat ini. Kakak, Kak. Arum memeluk tubuh Jaka. Sang kakak begitu erat. Kamu ngapain di sini, Arum? Ini bukan tempatmu. Kembalilah, ucap Jaka tegas. Arum melepaskan pelukannya dan menatap wajah Jaka lurus. Aku nyariin kakak. Kenapa kakak tidak pulang? Kasihan ibu yang terus nanyain kakak, ucap Arum. Jaka terdiam. Kakak akan pulang jika sudah saatnya, ucap Jaka tegas. Terus kakak ngapain di sini? Ayo kita pulang bareng, Kak. Kakak masih ada urusan. Jika sudah waktunya nanti, kakak akan pulang, Dek. Arum menggeleng. Enggak, pokoknya kakak harus pulang. Aku tidak ingin pulang. Kalau kakak tidak pulang sekarang. Arum mulai nangis terisak. Sabar, kakak pasti pulang. Kamu duluan ya. Jaka menyentuh kedua bahu Arum. Gak mau, pokoknya gak mau. Aku mau di sini bersama kakak, ujar Arum sambil kembali memeluk tubuh Jaka erat. Kamu tidak boleh di sini, Dek. Kasihan ibu, ucap Jaka. Apa kakak tidak kasihan sama ibu? Arum balik nanya. Tentu saja. Cuma kakak masih ada urusan yang harus dituntaskan di sini. Bilang pada ibu, nanti kakak akan pulang, ucap tegas. Kakak harus janji ya. Jaka mengangguk cepat. Arum tersenyum.
bilang sama temanmu yang bernama Andaru untuk membantu para relawan menemukan jasad teman-teman kakak ya, ucap Jaka. Arum tersentak dan Jaka tiba-tiba saja menghilang. Kakak. Arum bangkit dan mencari Jaka yang pergi begitu saja. Arum berlari menuju arah yang tidak pasti. Ia tidak tahu ketika di hadapannya adalah tebing curam. Ketika salah satu kakinya terperosok dan ia hampir terdorong ke depan, seseorang mencekal tangannya. Andaru, ucapnya, lalu tidak ingat apa-apa lagi. Arum membuka matanya. Dia menatap sekeliling, melihat Maharani dan Wisnu sedang duduk gelisah. Arum menatap tangannya yang digenggam oleh Andaru. Ia pun merasa terkejut karena ternyata tubuhnya bersandar di dada Andaru. Arum berusaha untuk bangkit dan Andaru membuka matanya. Ada sesuatu yang tiba-tiba saja menelusup ke dalam dadanya. Entah apa itu, yang jelas membuat jantungnya berdebar kencang. Kamu tidak apa-apa? Tanya Andaru pelan. Iya, tidak apa-apa, gugup Arum. Namun ketika ia hendak bangkit, tiba-tiba merasakan engkel kakinya terasa begitu sakit. Arum kembali terjatuh ke dada Andaru. Andaru diam saja tanpa respon. Rum, kamu sudah sadar? Seru Maharani senang, segera membantu Arum untuk bangkit. Kakiku sakit sekali, Mar, ujar Arum sembari meringis meraba kakinya. Tadi kamu terkilir. Sini, ku bantu bangun, kata Maharani. Arum mencoba untuk bangkit. Karena tidak kuat, ia menekan paha Andaru untuk bangkit. Andaru diam dengan perasaan tidak menentu. Melihat itu, Wisnu menahan tawa geli. Tapi saat melihat tatapan tajam Andaru, Wisnu segera mengalihkan tatapannya. Segera membantu Arum untuk duduk di tempat yang agak landai. Arum selonjoran sambil masih meringis. Andaru segera bangkit dan tanpa babi bu memeriksa kaki Arum, meluruskan kaki Arum dan menariknya. Arum menggigit bibirnya kuat. Namun setelah itu, kakinya sudah tidak sakit lagi. Sebaiknya kita kembali sebelum terlambat, ucap Andaru serius. Arum terdiam. Wisnu dan Maharani menatap Arum. Terserah Arum, kata Wisnu melirik pada Maharani yang mengangguk. Arum menatap Andaru. Untuk yang pertama kali Arum menatap wajah Andaru. Ia ingin mengatakan sesuatu yang adalah pesan dari Jaka, sang kakak. Namun hatinya merasa ragu. Andaru diam saja. Ia tidak akan melakukan apapun tanpa Arum yang meminta. Kamu sudah tahu kan? Arum menatap Andaru. Andaru menarik nafas dalam. Aku tidak tahu apapun, ucap Andaru pelan. Bantulah, ku mohon. Jika kamu tidak mau, aku tidak akan pulang. Kembali Andaru menarik nafas panjang. Wisnu dan Maharani saling pandang tidak mengerti. Baiklah, kita kembali sebelum senja. Akhirnya mereka kembali. Kali ini Wisnu yang duluan, diikuti oleh Maharani, Arum, kemudian Andaru. Dalam hati, Wisnu belum mengerti ada apa sebenarnya. Saat kembali, terasa begitu cepat. Tak lama mereka sudah sampai di mobil. Saat ini Andaru yang mengemudi. Mobil terus masuk ke area tempat evakuasi korban. Ternyata di tempat itu sedang terjadi ketegangan, di mana sebanyak 11 orang relawan menghilang. Beberapa orang cedera karena terjatuh dan tertimpa dahan pohon yang tiba-tiba patah menimpa. Ada beberapa yang kesurupan, meminta untuk dihentikan pencarian. Penghuni hutan larangan begitu marah ketika tempat mereka diobrak-abrik oleh orang asing. Andaru menatap sekeliling, sesaat memejamkan matanya.
mereka akhirnya menyadari keberadaan Andaru. Seorang pria setengah baya segera berlari menghampiri. "Daru, terima kasih. Akhirnya kau datang. Tolong kami. Kumohon tolonglah." Pinta pria itu begitu melas. Seperti sudah sangat putus asa, Andaru melirik pada Wisnu yang tidak tahu menaung. "Baiklah, tapi dengan satu syarat. Setelah ini selesai, tempat ini harus ditutup," tegasnya. Pria itu mengangguk tanpa ragu. Di belakangnya tampak beberapa orang pria juga mengangguk. Andaru memberikan sedikit pengarahan. Ia meminta waktu untuk duduk sendiri sambil melakukan semedi. Tidak ada yang berani mengganggu. Bahkan tidak ada yang berani bersuara. Arum tampak diam. Wisnu dan Maharani tertunduk tidak mengerti. Bahkan Wisnu yang adalah teman sejak SMA tidak pernah tahu siapa sebenarnya Andaru. Menurutnya, Andaru hanyalah seorang pemuda kampung biasa saja. Namun ternyata di mata orang kampung, Andaru bukanlah pemuda biasa. Usut punya usut, ternyata Andaru adalah keturunan orang Bunian. Ayahnya adalah merupakan orang gaib. Jadi bayangan putih yang dilihat oleh Arum di rumah Andaru menjelang subuh itu ternyata adalah ayahnya Andaru yang datang karena panggilan dari anaknya. Saat Andaru melihat bayangan itu memasuki kamar tidurnya, ia pun segera masuk dan bicara dengan sang ayah. Dalam percakapan itu, sebuah rahasia yang Andaru sendiri yang tahu. Setelah bicara serius dengan pria petinggi kampung, para tetua juga ketua suku, Andaru segera menemui Wisnu. "Wisnu, kamu antarkan Maharani dan Arum ke rumahku. Suruh mereka menunggu di rumah dan kamu kembali ke sini," ucapnya. Namun ucapannya ternyata didengar oleh Arum yang langsung menolak. "Aku tidak mau. Aku ingin di sini saja membantu mereka," katanya tegas. "Kamu kan sudah bertemu dengan kakakmu dan sudah mendapatkan peringatan darinya. Dan aku sudah mengikuti permintaanmu. Apalagi?" ujar Andaru. "Aku ingin di sini. Aku ingin memastikan jika mereka semua sudah berhasil ditemukan," ucap Arum. "Kamu tidak percaya padaku?" "Aku belum menyaksikan." "Arum, ini sangat mengerikan. Tidak boleh ada wanita di tempat ini," ucap Andaru dengan suara selembut mungkin. "Pokoknya aku akan tetap di sini. Paham?" Arum berkata tegas. Saat akan pergi, Andaru mencekal tangannya. Arum menatap sengit. "Apaan sih?" "Arum, di sini tidak aman. Kamu pulang ya. Kumohon," ucap Andaru. Itu membuat Wisnu tersentak. Arum menepis tangan Andaru yang mencekalnya. Namun cekalan Andaru sangat kuat. Arum meringis kesakitan. "Lepaskan, aku teriak nih," ancamnya. "Teriaklah, biar kamu tahu apa yang akan terjadi." Andaru balik menakuti. Arum menatap sekeliling. "Baiklah, kamu boleh berada di sini, tapi dengan satu syarat." "Apa?" "Kamu tidak boleh keluar dari lingkaran yang aku buat sampai aku kembali," ucap Andaru sambil dengan cepat melingkari tanah di sekeliling Arum. "Ih, apaan sih, tidak jelas," umpat Arum. Andaru mengusap wajahnya dengan cepat. Seketika Arum terbelalak dengan wajah sangat ketakutan. Ternyata di sekeliling mereka dipenuhi oleh makhluk astral dengan wujud yang menyeramkan. Arum tampak sangat shock melihat mereka. Maharani terlihat kaget melihat Arum yang pingsan, melihat Arum yang pias. "Kamu dalam lingkaran ini, Arum. Mereka tidak akan berani menyentuhmu," tegas Andaru. Ternyata benar. Mereka tidak ada yang berani melewati lingkaran yang dibuat oleh Andaru. Arum mencekal lengan Maharani, menyuruh Maharani untuk duduk. Andaru mengajak Wisnu segera pergi bersama beberapa relawan.
Meskipun hari sudah cukup senja, namun mereka tetap pergi tanpa ingin membuang waktu sedikit pun. Dengan petunjuk Andaru, semua korban dapat ditemukan dengan mudah. Namun dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan sudah dalam kondisi membusuk. Tinggal satu orang lagi yang belum mereka temukan, yaitu Jaka, kakak kandung Arum. Namun kata Andaru, mereka harus segera kembali. Andaru melihat Jaka tersenyum. Di antara pepohonan, Jaka mengangguk dan segera pergi. Andaru menarik nafas dalam. Ia kembali paling terakhir. Setelah lewat maghrib, mereka sudah kembali ke tempat evakuasi korban. Andaru meminta agar semua korban dibawa ke kota saat itu juga. Karena mobil sudah tersedia dari keluarga Dana. Akhirnya mereka semua segera dibawa pulang. Andaru menemui Arum yang sudah berpelukan dengan Maharani. Segera Andaru mengusap kembali wajah Arum, dan semua makhluk astral itu pun menghilang. Para relawan dan para petugas lainnya malam itu juga sudah harus pergi mengosongkan tempat itu. Andaru mengajak mereka kembali ke rumahnya. Arum ingin pulang malam itu juga, namun Andaru melarang agar mereka menginap satu malam lagi. Ada hal penting yang harus ia sampaikan. Namun Arum tidak bisa lagi dicegah. Ia bahkan akan nekat pulang sendirian. Akhirnya Wisnu mengalah. Segera mereka pamitan pada ibunya Andaru. Malam itu juga mereka kembali ke kota. Sepanjang jalan Arum terdiam. Tiba-tiba mobil Wisnu mogok di tengah jalan. Untung saja belum begitu jauh dari bengkel milik Andaru. Dengan terpaksa mereka mencari tempat penginapan. Arum terus muntah. Tubuhnya sampai lemas. Maharani segera mengerokin punggung Arum. Setelah itu Arum merasa lebih baik. Ia istirahat dan tidur nyenyak. Saat malam hari, Arum terbangun. Perutnya terasa sangat lapar. Ia melihat Maharani tertidur pulas. Tak berani membangunkan sahabatnya itu. Merasa iba karena dirinya, Maharani harus ikut ke tempat itu. Pukul 11 lewat. Arum tidak yakin masih ada warung yang buka. Namun karena merasa lapar, Arum membuka pintu dan terkejut saat melihat ada Andaru di luar sedang duduk sambil memainkan ponselnya. Arum ingin kembali ke dalam, namun tidak enak saat Andaru sudah melihatnya. "Ada apa? Kamu lapar?" tanya Andaru segera bangkit. Tampak di sofa panjang, Wisnu tertidur pulas berselimut jaket. Arum tidak menjawab. Ia merasa malu untuk berterus terang. "Tadi kata Wisnu, kamu muntah-muntah terus. Pasti sekarang kamu lapar kan?" Arum tidak menjawab, hanya mengangguk. "Tunggu sebentar, aku pergi cari makan," ujar Andaru segera meraih kunci motornya. Arum kembali masuk ke dalam, mengambil ponselnya untuk menghubungi ibunya. Arum menceritakan sedikit pengalamannya hari ini. Tiba-tiba Andaru datang dengan motornya. Arum yang duduk di luar kamarnya sambil memainkan ponselnya segera menyimpan ponselnya di sebelahnya. "Aku beli martabak manis. Kamu makan ya?" ucap Andaru sambil menyerahkan kantong plastik yang dibawanya. Arum mengambilnya dari tangan Andaru dan segera kembali masuk ke dalam kamar. Arum memakannya di dalam karena ia malu jika makan di luar apalagi ada Andaru. Setelah makan, Arum kembali memainkan ponselnya dan ketiduran sampai pagi. Maharani terbangun dan segera keluar mencari Wisnu yang baru datang dari bengkel dengan mobilnya. Arum juga bangun dan bersiap untuk segera pulang. Arum tidak melihat Andaru di sekitar tempat itu. Mungkin saja Andaru sudah pulang. Ingin bertanya pada Wisnu, tapi Arum tidak ingin Wisnu merasa curiga. Mereka pulang pagi itu juga. Ketika yang lain sibuk mengurus jenazah korban yang sudah ditemukan, Arum dan ibunya saling menguatkan. Ternyata saat Arum pergi ke hutan larangan, Jaka pulang ke rumah ibunya dan memberitahu jika dirinya tidak bisa pulang. Ia terjebak di dalam hutan tersebut. Jaka minta ibunya untuk tidak memikirkan dirinya dan selalu menjaga kesehatan.
Ibunya hanya bisa menangis antara mimpi juga kenyataan. Jaka memudar dalam pelukan sang ibu. Arum sangat menyesal dengan semua itu. Namun kata Jaka, itu semua sudah takdir. Jadi perlahan Arum juga ibunya merasa terbiasa. Namun, mereka tidak ingin mengusik sedikit pun keadaan kamar Jaka. Bila Arum atau ibunya merasa rindu, ia akan masuk ke dalam kamar tersebut. Sejak pulang dari hutan larangan tersebut, Arum jadi lebih sensitif. Ia jadi sering melihat penampakan atau bisikan yang sangat mengganggu, juga sangat menakutkan dirinya. Arum sering tidak bisa tidur karena merasa ketakutan. Serasa ada yang memperhatikan dirinya. Ia menceritakan semua pada sahabatnya Maharani. Dan ternyata Maharani menceritakan kepada Wisnu. Lalu Wisnu menyampaikan hal tersebut pada Andaru. Hingga suatu hari, Andaru datang ke rumah Arum. Tentu saja Arum sangat terkejut karena tidak menyangka jika Andaru akan datang ke rumahnya. "Kamu kok tahu rumahku?" tanya Arum, antara kaget juga heran. "Gampang sekali," jawab Andaru singkat. Ada perlu apa denganku?" tanya Arum ragu. "Ya, sedikit." "Ya sudah, yuk masuk." Arum mempersilahkan Andaru untuk duduk di ruang tamu. Tidak seperti di rumahnya. Di rumah Arum, mereka duduk di sofa. Andaru menatap sekeliling. Arum memperhatikan. Ternyata kalau dilihat-lihat, Andaru ganteng juga. Hanya agak pendek untuk ukuran lelaki. Andaru melirik pada Arum yang memperhatikan dirinya. "Ada apa?" tanya Andaru. Arum terlihat sedikit gugup. Mau minum apa?" "Gak usah repot-repot, aku tidak lama kok." "Sebentar." Arum segera bangkit dan pergi ke dapur. Tak lama sudah balik dengan secangkir kopi susu. Arum meletakkan di atas meja hadapan Andaru. "Silahkan diminum." "Terima kasih," jawab Andaru sembari masih memperhatikan sekeliling ruangan. Arum jadi curiga. "Ada apa sih?" Arum jadi merinding karena ia tahu jika Andaru bukan orang biasa. "Rumahmu sangat ramai," kata Andaru pelan. "Hah? Ramai-ramai gimana? Gak ada orang kok, cuma kita. Ibuku lagi di pasar," kata Arum. "Bukan manusia. Apakah kamu sering mendengar suara bisikan atau sering melihat bayangan yang kamu sendiri tidak merasa yakin?" Arum tercengang. Benar, iya sering." Andaru menarik nafas dalam. "Banyak yang mengikutimu." "Apa? Gimana maksudnya?" Andaru terdiam sesaat. "Banyak makhluk astral yang ikut denganmu ke sini. Karena itu, aku meminta sama kamu untuk tidak pulang dulu waktu itu. Maksudku, aku akan membersihkan dulu mereka yang mengikuti kamu." Arum terdiam. "Waktu itu aku terus kepikiran ibuku yang sendirian di rumah. Ibu baru kehilangan putranya. Takutnya ibu kenapa-napa," kata Arum. "Iya, aku paham kok." "Terus bagaimana sekarang?" "Itu terserah kamu." "Maksudnya?" "Mau aku bersihin atau tidak rumahmu?" Iya mau." "Kamar kakakmu yang mana?" Arum segera nunjukin kamar kakaknya Jaka. Andaru segera bangkit dan melangkah ke arah kamar Jaka. "Boleh aku masuk, Rum?" Iya, silahkan." Arum tampak gugup. Segera ia membuka pintu kamar Jaka. Andaru mengangguk dan melangkah masuk. "Biar aku sendiri. Tunggu sebentar," kata Andaru sebelum menutup pintu. Arum mengangguk dan menunggu di luar. 5 menit, 10 menit, 20 menit. Arum menunggu dengan perasaan gelisah. Dan pintu terbuka. Arum menarik nafas lega. Andaru melangkah ke arah Arum. Setelah menutup pintu,
Arum segera bangkit menatap Andaru lurus. "Rumahmu sudah aman, cuma Jaka yang bisa masuk," kata Andaru. "Hah? Apa?" Arum tersentak, tidak mengerti. Andaru segera duduk di hadapan Arum yang kembali duduk. "Kita gak apa-apa bicara berdua?" tanya Andaru. Arum celingukan. "Gak apa-apa, kita kan cuma ngobrol," kata Arum sedikit jengah. Bukan karena Andaru bersikap tidak sopan, tapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang berbeda saat mata mereka saling beradu pandang. Arum sedikit gugup. Itu yang membuat Andaru merasa jika Arum tidak nyaman. "Aku kesini sambil kebetulan belanja. Wisnu menceritakan tentang kamu yang merasa sering berhalusinasi. Meskipun aku sudah tahu bahwa kamu sudah ada yang mengikuti dari semenjak kamu datang ke rumahku," ujar Andaru. Arum terdiam. Ia membenarkan kata-kata Andaru karena ia mendengar bisikan suara. Itu waktu berada di rumah Andaru. Sebelumnya tidak pernah terjadi seperti itu. "Sepertinya ada yang suka sama kamu," ucap Andaru yang membuat pipi Arum seketika merona. "Maksudmu makhluk astral?" "Bisa jadi, karena ia seperti berusaha untuk melindungimu. Namun sepertinya lemah, karena yang mengikutimu dari hutan larangan sangat banyak." Arum terdiam, merasa sedikit takut. "Kamu bisa mengusir dia, agar jangan mengganggu aku lagi," ucap Arum pelan seperti memohon. "Dia tidak mengganggu. Dia suka padamu dan berusaha untuk menjagamu." "Tapi aku tidak mau, tolong aku." Andaru menarik nafas dalam. "Saat ini dia tidak ada di sini. Mungkin tahu jika aku akan datang." Arum menatap Andaru lurus, seakan meminta sebuah perlindungan. Andaru melihat kegelisahan di hati Arum. "Sayang, dia tidak ada di sini saat ini. Aku tidak bisa memberi peringatan padanya." Arum terdiam, mempermainkan tangannya yang terlihat sedikit gemetar. "Begini saja. Jika kamu merasa sesuatu yang sangat mengganggu, kamu bisa meneleponku," ucap Andaru. Arum menatap ragu, tapi cepat mengangguk. "Ya sudah, kalau gitu aku permisi. Terima kasih minumnya, meskipun terlalu manis buatku," kata Andaru, kemudian bangkit dan melangkah pergi. Arum mengantarkan sampai di teras rumahnya. Andaru segera naik ke motor besarnya. Tampak begitu keren. Semakin terlihat keren saat memakai helmnya. Andaru segera pergi. Arum baru teringat jika Andaru belum menjelaskan tentang Jaka. Arum jadi penasaran, namun karena Andaru terlihat sangat buru-buru